Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Cantika Story, marilah kita bersyalawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat ini, hidup kita dilimpahi berkah dan rahmat dari Allah. Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata yang menyentuh hati. Sahabat, pernahkah kau membayangkan seorang pembantu rumah tangga bisa menjadi istri dari seorang pria kaya raya? Alia menggenggam erat buku catatan kecil miliknya, yang sudah mulai kusam dimakan panas dan debu kota Riyadh. Ia duduk di lantai dapur bagian belakang gedung Al-Mahdi Group, perusahaan properti besar yang menjulang megah dengan kaca-kaca mengilap di tengah kota. Gadis berumur 22 tahun itu mengenakan abaya hitam polos yang mulai lusuh warnanya. Hari itu adalah bulan ke-7 ia bekerja sebagai pembantu dapur dan pembersih ruang VIP dalam gedung itu. Tak banyak bicara, Alia menjalani hari-harinya dengan sabar, meski wajahnya kerap terlihat letih. Ia tidak pernah mengeluh, karena dalam hatinya, ada satu doa yang terus ia jaga, agar ibunya di kampung tetap sehat, dan adiknya yang sakit jantung bisa terus berobat. Pagi itu, saat matahari belum naik tinggi, terdengar suara pintu utama dibanting keras. Brua! Alia langsung menunduk, menyusun cangkir teh yang akan dibawa ke ruang direktur utama. Tapi langkah kaki yang mendekat membuatnya kaku. Sepatu hitam mengkilap berhenti tepat di hadapannya. Kamu! Suara itu dalam, dingin, dan penuh tekanan. Alia mendongak perlahan. Di hadapannya berdiri seorang pria tinggi dengan jubah putih bersih, wajahnya tampan tapi tegas. Pria itu adalah Said Khalid Al-Mahdi, direktur muda perusahaan tempat Alia bekerja. Ia baru saja kembali dari luar kota, dan belum pernah bicara langsung pada Alia sebelumnya. Saya, Tuan. Alia bertanya pelan. Apa yang kamu bilang ke ibu saya semalam? Tanya Khalid langsung. Alia tertegun. Saya hanya menanyakan kesehatan beliau, dan menawarkan ramuan jahe agar tidurnya lebih nyenyak, Tuan. Khalid menatapnya tajam. Wajahnya datar, sulit ditebak. Kamu ikut saya ke lantai atas. Sekarang. Alia berdiri perlahan, wajahnya pucat. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa ia telah melewati batas? Apa ia melakukan kesalahan? Sesampainya di ruang keluarga lantai atas, suasana terasa berbeda. Ibu Khalid, seorang wanita parubaya yang selalu tampil elegan, menyambut Alia dengan senyum lembut. Duduklah, anakku, ujar wanita itu dengan suara lembut beraksen Arab. Alia menunduk sopan, lalu duduk di ujung sofa. Aku suka tehmu malam itu. Sejak kamu membuatkannya, aku bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Lanjutnya. Khalid masih berdiri. Ia menatap ibunya, lalu kembali ke arah Alia. Kau bukan sekadar pembantu, Alia. Mulai hari ini, kamu tidak lagi membersihkan meja. Kamu akan membantu langsung ibuku. Dan aku akan mengawasi sendiri pekerjaanmu. Ucapan itu membuat jantung Alia berdegup lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena bingung. Apa maksudnya? Mengapa Khalid sendiri yang akan mengawasinya? Dalam diam, benih penasaran mulai tumbuh. Dan hari-hari setelah itu, hidup Alia tak lagi sesederhana sebelumnya. Hari-hari setelah pertemuan di ruang keluarga itu terasa berbeda bagi Alia. Ia tak lagi menyapu lantai bawah atau membawa baki berisi teh ke ruang tamu direktur. Kini, ia berpindah ke lantai atas, membantu langsung ibunda Khalid, menyusun obat, menyiapkan makanan ringan, dan kadang hanya duduk menemani sambil membacakan Al-Quran. Namun yang paling terasa asing adalah kehadiran Khalid yang tiba-tiba jadi sering muncul. Dulu, pria itu nyaris tidak pernah turun tangan dalam urusan rumah. Tapi sekarang, ia sesekali duduk di ruang santai dan memperhatikan Alia dalam diam. Tidak bicara, hanya menatap. Matanya yang dulu terasa dingin, kini seakan menyimpan sesuatu yang belum Alia mengerti. Pagi itu, saat Alia sedang meracik teh herbal, Khalid masuk ke dapur dengan langkah pelan. Ia memandang Alia lama, lalu berkata, "Apa yang kamu masukkan ke dalam teh itu?"
Alia agak gugup. Jahe, kayu manis, dan madu, Tuan. Ini resep ibu saya di kampung. Khalid mendekat. Boleh aku coba? Alia mengangguk cepat, lalu menuang secangkir teh ke cangkir putih kecil. Tangan mereka sempat bersentuhan sebentar saat ia menyerahkan cangkir itu. Alia langsung menunduk. Jantungnya berdetak cepat. Khalid mencicipi teh itu, lalu tersenyum tipis. Tidak buruk, rasanya mengingatkanku pada masa kecil. Alia tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Di mana kampungmu? Tanya Khalid lagi. Dari desa kecil di Jawa Tengah, Tuan. Banyak sawah dan suara adzan selalu terdengar dari 4 arah. Jawab Alia dengan mata berbinar, mengingat rumahnya. Khalid menatap Alia lama. Mungkin suatu hari, aku ingin ke sana. Alia langsung terdiam. Ucapan itu aneh. Tak biasanya seorang majikan muda, yang hartanya tak berseri, ingin berkunjung ke kampung seorang pembantu. Hari demi hari berlalu, dan perhatian Khalid semakin terasa nyata. Ia mulai mengajak Alia berbicara di sela-sela waktu. Kadang bertanya tentang makanan, kadang tentang doa-doa, bahkan sesekali bertanya hal sepele seperti cuaca atau warna yang Alia suka. Namun semua itu justru membuat Alia bingung. Di satu sisi, hatinya mulai hangat. Tapi di sisi lain, ia sadar betapa jauhnya langit dan bumi antara dirinya dan Khalid. Alia, kata ibunda Khalid suatu malam, kau tahu, tidak semua wanita yang berpakaian indah punya hati seindah kamu. Alia terkejut. Saya tidak mengerti, Ibu. Wanita itu menatapnya lembut. Aku sudah bicara dengan Khalid dan aku setuju dengan pilihannya. Alia merasa seolah napasnya tercekat. Pilihan apa, Ibu? Tapi wanita itu hanya tersenyum, lalu berkata, bersabarlah. Kadang, sesuatu yang besar butuh waktu untuk diucapkan. Satu sore, setelah menyelesaikan salat maghrib, Alia keluar ke taman kecil di belakang rumah. Angin gurun meniup lembut jilbabnya. Langit riad berwarna jingga keemasan. Ia duduk di bangku kayu, membaca doa-doa pelan. Hatinya gelisah, penuh tanya. Lalu langkah kaki itu datang lagi. Khalid berdiri di hadapannya. Tanpa senyum, tanpa canggung. Aku ingin jujur, katanya. Sejak pertama kali kau bicara lembut kepada ibuku, aku mulai memperhatikanmu. Bukan karena fisikmu, tapi karena tuturmu, sabarmu, dan keyakinanmu kepada Allah. Alia masih menunduk. Tak berani menatap mata pria itu. Aku tahu orang akan mencibir. Aku tahu perbedaan kita besar. Tapi aku tidak peduli. Khalid mendekat setapak. Suaranya merendah. Alia, jika nanti aku melamarmu, apakah kau akan menerima? Hati Alia berguncang. Matanya basah. Tapi ia tidak menjawab. Ia hanya meletakkan tangan di dada dan berbisik dalam hati. Ya Allah, apakah ini benar jalan MU? Sejak malam itu di taman, hati Alia tak pernah benar-benar tenang. Kalimat Khalid mengalir deras di pikirannya seperti air sungai yang deras tapi tak tahu kemana akan bermuara. Jika nanti aku melamarmu, apakah kau akan menerima? Pertanyaan itu menggantung di langit batinnya. Ia belum tahu harus menjawab dengan apa. Akalnya menolak, tapi hatinya mulai melemah. Alia tahu, di dunia ini, wanita seperti dirinya tidak pernah dibayangkan jadi istri dari pria seperti Khalid. Terlalu tinggi perbedaan, terlalu besar jurang status, dan terlalu banyak mata yang mengintai, mencari alasan untuk mencela. Suatu siang, Alia sedang membersihkan rak buku di ruang kerja ibunda Khalid. Saat ia menurunkan beberapa buku dari atas lemari, salah satu map dokumen terjatuh. Dari dalamnya, selembar foto keluar dan melayang jatuh ke lantai. Alia membungkuk, memungutnya. Itu foto Khalid bersama seorang wanita Arab berparas cantik, mengenakan gaun elegan dan berdiri berdekatan di sebuah acara mewah. Hati Alia mencelos. Belum sempat ia mengembalikannya, suara pelan terdengar dari pintu. Itu tunangannya dulu, ucap ibunda Khalid tiba-tiba.
Tapi lamaran itu dibatalkan sebelum sempat diumumkan. Karena dia tidak cocok dengan hati Khalid, hanya cocok dengan rekening keluarga. Alia segera menunduk. Maaf, saya tidak sengaja. Wanita itu tersenyum. Tidak apa. Justru aku ingin kamu tahu. Karena kamu harus tahu bahwa cinta yang Khalid cari bukan yang mahal dari luarnya, tapi yang tulus dari dalamnya. Kabar tentang kedekatan Khalid dengan Alia perlahan menyebar. Meski tidak pernah diumumkan secara resmi, pegawai-pegawai di rumah besar itu mulai bergunjing. Tatapan sinis mulai muncul. Beberapa bahkan berani menyindir terang-terangan. Wah, pembantu sekarang bisa naik kelas rupanya. Celetuk seorang petugas keamanan sambil tertawa saat Alia lewat. Alia hanya diam. Tapi di dalam hatinya, luka kecil mulai tumbuh. Sore harinya, Alia mendatangi ibunda Khalid dan berkata lirih, "Ibu, bolehkah saya kembali ke bagian dapur bawah saja?" Wanita itu menatapnya. Kaget. Kenapa? Saya tidak ingin membuat masalah, Bu. Saya merasa tidak pantas terus berada di sini, apalagi kalau orang-orang mulai membicarakan saya. Ibunda Khalid memegang tangannya lembut. Nak, orang bicara karena mereka tidak tahu isi hati manusia. Jangan kau mundur hanya karena suara yang tak mengerti nilaimu. Tiba-tiba pintu dibuka. Khalid masuk, matanya langsung tertuju pada Alia. Ada yang bilang kamu mau kembali ke bawah. Tanyanya tegas. Alia menunduk. Saya hanya tidak ingin membuat suasana jadi tak nyaman, Tuan. Khalid mendekat, lalu berdiri di hadapannya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sisiku, bahkan selangkah. Alia terdiam. Wajahnya memerah. Tapi ia tetap diam. Aku akan membuktikan pada semua orang bahwa wanita seperti kamu lebih layak dicintai, daripada yang hanya datang karena nama dan emas. Kemudian, dengan nada yakin, Khalid berkata, "Lusa aku akan melamarmu. Di hadapan keluarga dan staf. Tak ada lagi sembunyi. Dan jika kau setuju, kau akan menjadi istriku yang sah." Malam itu, Alia sujud lebih lama dari biasanya. Air matanya jatuh satu persatu di atas sajadah kecil dari Indonesia. Ia tak meminta harta, tidak juga kemewahan. Hanya satu yang ia pinta. Jika ini jalan MU, ya Allah, lapangkanlah hatiku. Dan jadikan aku istri yang tidak hanya dikagumi, tapi juga yang membawanya lebih dekat kepada MU. 2 hari berlalu seperti mimpi yang terlalu cepat. Semua terasa nyata, tapi juga seperti tak masuk akal bagi Alia. Hari itu, rumah besar keluarga Al-Mahdi tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa staf utama, termasuk kepala keamanan, koki senior, bahkan sopir pribadi Khalid pun hadir mengenakan pakaian rapi. Di ruang tengah, meja panjang dipenuhi aneka hidangan. Alia berdiri di belakang ibunda Khalid, mengenakan abaya putih sederhana dan kerudung krem yang dipinjamkan oleh nyonya rumah. Ia berusaha menunduk dan menyembunyikan kegugupannya. Tangannya gemetar. Sementara itu, Khalid berjalan dari arah dalam rumah. Langkahnya mantap. Jubah putihnya melambai ringan. Di tangannya ada sebuah kotak kecil dari kayu ukiran Yaman. Semua mata memandang. Beberapa pegawai saling bisik. Serius dia mau lamar pembantu itu? Bisik salah satu dari mereka. Gila. Ini pasti hanya sandiwara, kata yang lain. Tapi Khalid tetap berjalan lurus. Hingga akhirnya berhenti tepat di depan Alia. Ia menatap mata gadis itu. Tak ada senyum. Tapi ada ketegasan. Alia binti Rahmat. Suaranya menggema di ruang itu. Alia mendongak pelan. Hatinya berdentum kencang. Aku tahu, apa yang akan aku lakukan hari ini, mungkin dianggap gila oleh banyak orang. Tapi aku tidak peduli. Karena aku tidak sedang mencari wanita yang sempurna menurut manusia. Aku mencari wanita yang membuatku ingin lebih dekat dengan Allah. Semua orang terdiam. Bahkan suara AC pun terasa senyap. Aku tahu kau tidak punya harta. Tidak punya nama besar. Tapi kau punya sesuatu yang jauh lebih langka, hati yang jujur,
dan iman yang tulus. Khalid membuka kotak kecil itu. Di dalamnya, sepasang cincin perak sederhana berkilau dalam cahaya lampu gantung. Dengan menyebut nama Allah, dan atas izin ibuku, aku ingin melamarmu untuk menjadi istriku yang halal. Apakah kau bersedia? Alia menutup mulutnya pelan. Air matanya jatuh satu persatu. Ia tak sanggup berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan, dengan tangan di dada. Ibunda Khalid maju, memeluk Alia dari belakang. Selamat datang di keluarga kami, anakku. Seorang staf wanita meneteskan air mata. Seorang pria tua di sisi kanan menunduk, seolah tersadar bahwa nilai manusia memang tidak bisa diukur dari status. Beberapa hari setelah lamaran itu, pernikahan sederhana digelar. Hanya keluarga dekat dan staf rumah yang hadir. Tapi kehangatannya lebih dari cukup. Saat ijab kabul dibacakan, Alia menangis dalam sujud. Bukan karena ia kini jadi istri orang kaya, tapi karena Allah telah mengangkat derajatnya, tanpa ia perlu berteriak. Dan Khalid kini bukan hanya majikannya, tapi imam dalam hidup, yang siap menuntunnya, dengan cinta yang dibalut iman. Menikah bukan akhir dari cerita cinta, melainkan awal dari ujian yang sesungguhnya. Alia belajar hal itu di bulan pertamanya sebagai istri sah dari Khalid Al-Mahdi. Rumah yang dulu hanya tempat kerja, kini menjadi tempat tinggalnya. Ia tidak lagi tidur di kamar para staf, tapi di kamar besar yang pernah ia bersihkan setiap pagi, kini menjadi tempatnya bersandar setiap malam. Namun hidup sebagai istri pria kaya bukan tanpa beban. Di balik senyum manis dan pelukan selamat dari sebagian orang, ada juga tatapan sinis dan bisikan tajam yang menusuk diam-diam. Dia cuma pembantu yang beruntung, bukan benar-benar pantas, ujar sepupu perempuan Khalid, dalam jamuan makan malam keluarga. Jangan-jangan dia guna-guna, celetuk salah satu kerabat lain, setengah bercanda, setengah menyindir. Alia hanya diam, menunduk, menahan air mata. Tapi Khalid memegang tangannya erat di bawah meja. Kau tidak perlu membalas apapun. Cukup aku yang bicara, bisiknya. Dan benar saja, di hadapan semua orang, Khalid berdiri dan berkata tegas. Jika ada yang tidak menerima istri saya, maka itu urusan kalian dengan saya. Tapi jangan pernah mencela dia di depan mataku. Malam itu, di kamar mereka, Alia tak sanggup menahan tangisnya. Ia bersimpuh di sisi ranjang, memeluk lututnya sendiri. Aku takut, Khalid. Aku tidak ingin jadi alasan kau berselisih dengan keluargamu. Khalid mendekat, duduk di sampingnya, lalu mengusap punggungnya pelan. Dengarkan aku, Alia, aku tidak memilihmu karena kebetulan. Aku memilihmu karena aku yakin Allah yang menuntunku padamu. Dan aku tidak akan biarkan siapapun merendahkanmu, bahkan darah dagingku sendiri. Alia hanya bisa menangis. Tapi tangis itu bukan karena lemah, melainkan karena kekuatan cintanya, kini diuji dengan cara yang tak mudah. Waktu berlalu. Hari-hari mulai lebih tenang. Alia perlahan beradaptasi. Ia mulai dipercaya mengelola dapur utama keluarga, bahkan sering ikut dalam kegiatan sosial yang diadakan ibunda Khalid. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, tidak banyak bicara, tapi setiap ucapannya mengandung kebaikan. Sampai suatu hari, saat mereka sedang berkunjung ke salah satu panti asuhan di pinggiran Riyadh, seorang wanita paruh baya mendekatinya. Kamu Alia? Tanyanya dalam bahasa Arab yang pelan. Alia mengangguk sopan. Wanita itu tersenyum lembut. Kau tahu, aku pernah bekerja di rumah ini dulu bertahun-tahun lalu. Tapi takdirku tak seindahmu. Ia memandang Alia dalam-dalam. Aku senang, akhirnya ada satu dari kita yang diangkat derajatnya oleh Allah. Kau adalah jawaban bagi banyak wanita seperti kita. Alia menggenggam tangan wanita itu. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena aku yang baik, Bu, tapi karena Allah tak pernah salah memilih waktu, jawabnya lirih. Dan di saat itulah, Alia menyadari pernikahannya bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang harapan. Tentang pintu-pintu takdir yang terbuka, saat seseorang terus bersabar dan menjaga hatinya tetap bersih.
3 bulan setelah pernikahan, hubungan Alia dan Khalid berjalan harmonis. Tidak ada pesta besar, tidak ada bulan madu ke luar negeri. Tapi setiap hari dipenuhi doa, tawa kecil, dan canda hangat di antara mereka. Alia menjalani peran barunya dengan tulus, belajar menjadi istri yang taat, sekaligus tetap rendah hati sebagaimana dulu saat menjadi pembantu. Namun sebagaimana hidup tak selalu tenang, badai pun akhirnya datang. Hari itu, Khalid menerima undangan pertemuan bisnis keluarga besar Al-Mahdi. Sebuah forum tertutup yang hanya dihadiri oleh para pemilik saham dan anggota senior keluarga. Alia tidak diundang. Tentu saja. Tapi ia tahu dari cara Khalid melipat undangan itu bahwa ada sesuatu yang berat di dalamnya. "Kamu tidak ingin membawaku?" tanya Alia dengan lembut. Khalid memeluk bahunya, lalu menjawab lirih. "Bukan karena aku malu, tapi karena aku tahu mereka tidak akan bersikap adil padamu." Alia tersenyum lemah. "Kalau begitu, aku akan menunggu di rumah seperti biasa." Di forum itu, beberapa paman dan sepupu Khalid mengutarakan kekhawatiran yang sudah lama mereka tahan. Bukan tentang bisnis, tapi tentang Alia. "Kau membuat keluarga terlihat rendah dengan menikahi pembantu," kata salah satu paman dengan suara keras. "Kita akan kehilangan banyak mitra bisnis yang menilai keluarga kita tidak menjaga garis darah," tambah yang lain. Khalid berdiri. Tangannya mengepal. "Cukup. Aku tidak menikahi untuk keuntungan. Aku menikahi untuk ibadah. Jika kalian menilainya hina, maka jangan campur dalam urusan rumah tanggaku." Seorang sepupu perempuan menyindir sinis, "Bila nanti kau menyesal, jangan salahkan kami karena sudah mengingatkan." Khalid menatapnya tajam. "Aku tidak akan menyesal. Karena aku memilih seseorang yang lebih kaya dalam iman daripada harta." Namun, sepulang dari pertemuan itu, Khalid terlihat diam. Tidak ceria seperti biasanya. Ada guratan lelah di wajahnya. Alia tidak langsung bertanya. Ia hanya menyiapkan air hangat dan duduk di sampingnya. Beberapa menit berlalu, Khalid akhirnya berkata pelan, "Kadang aku benci menjadi bagian dari keluarga besar, semua terasa seperti bisnis, bahkan dalam urusan hati." Alia menjawab pelan, "Kalaupun semua orang membenciku, aku tidak akan mundur. Karena yang kujalani ini bukan mimpi, tapi takdir. Dan takdir dari Allah tidak bisa diukur dari pendapat manusia." Khalid memeluk Alia erat malam itu, seolah ingin mengusir semua penilaian dunia dari pelukan istrinya. Beberapa hari kemudian, berita tentang pernikahan Khalid dan Alia tersebar ke media. Salah satu media gosip menulis tajuk mencolok, "Pewaris Al-Mahdi Group menikahi mantan pembantunya. Cinta atau skandal?" Komentar netizen pun terbagi. Ada yang memuji keberanian Khalid, tapi tak sedikit pula yang mencaci Alia. Alia membaca semua itu diam-diam. Ia tidak menangis, tidak membantah. Ia hanya kembali menuliskan satu kalimat dalam buku catatannya. "Jika ini adalah jalan dari MU, ya Allah, maka kuatkan aku menapakinya sampai akhir." Sore itu, saat matahari Riyadh mulai turun ke ufuk barat, Alia duduk bersama ibunda Khalid di taman. Wanita tua itu menggenggam tangan Alia dan berkata, "Nak, aku tahu ini tidak mudah bagimu. Tapi jangan mundur. Karena keberadaanmu di rumah ini adalah cahaya yang Allah kirimkan." Alia menunduk. Air matanya mengalir. Tapi bukan karena sedih. Melainkan karena dalam ujian ia justru semakin mengenal siapa dirinya dan siapa Allah di dalam hidupnya. Hari itu, langit Riyadh cerah dan tenang. Tapi hati Khalid bergemuruh. Ia baru saja mendapat kabar dari pengacara keluarga bahwa salah satu kontrak besar perusahaan Al-Mahdi dibatalkan secara sepihak. Alasannya, keluarga kehilangan citra elitnya, kata pihak investor. Semua bermula dari berita pernikahannya dengan Alia yang dianggap memalukan oleh kalangan bisnis tertentu. Para petinggi perusahaan mulai gelisah. Beberapa menekan Khalid untuk memperbaiki keadaan, bahkan ada yang menyarankan satu jalan keluar yang dingin dan menyakitkan, menceraikan Alia demi menyelamatkan reputasi. Khalid berdiri di hadapan mereka, menahan emosi. "Kalian ingin aku menceraikan wanita yang aku nikahi karena Allah?
Hanya karena kalian takut kehilangan uang? Kalau begitu, ambillah perusahaan ini. Tapi jangan ganggu rumah tanggaku. Ia pulang sore hari dengan wajah letih. Alia menyambutnya di pintu, masih mengenakan celemek dapur dan wajah penuh tanya. Tapi Khalid tak berkata apa-apa, hanya memeluknya erat dan menghela napas panjang. Mereka ingin aku memilih antara kamu atau kekuasaan. Alia terdiam. Ia menunduk dan menjawab lirih. Kalau memang aku jadi beban, aku siap pergi, Khalid. Khalid segera memeluknya lebih erat. Jangan pernah bicara seperti itu. Kau bukan beban. Kau adalah keberkahan yang paling indah dalam hidupku. Beberapa hari berlalu. Khalid mengambil keputusan besar. Ia mengundurkan diri dari jajaran pimpinan utama perusahaan, menyerahkan kursi direktur kepada pamannya. Ia memilih membangun usahanya sendiri, dari awal. Bukan karena lemah, tapi karena ia ingin hidup yang tidak dikendalikan gengsi. Ia mendirikan lembaga sosial dan bisnis properti kecil dengan nama Kalbun Salim, yang berarti hati yang bersih. Dan yang pertama kali ia angkat sebagai pembina kegiatan sosial adalah Alia. Kini, Alia tidak hanya dikenal sebagai istri Khalid, tapi juga sosok inspiratif yang membimbing para pekerja rumah tangga, mengajar anak-anak yatim, dan membangun kelas belajar agama bagi para perempuan dari latar belakang sederhana. 3 tahun berlalu. Alia dan Khalid kini hidup di sebuah rumah sederhana namun hangat di pinggiran Riyadh. Di halaman kecilnya tumbuh tanaman kurma yang baru setinggi lutut. Alia menyiramnya setiap pagi sambil mendekap seorang bayi mungil di gendongannya. Anak pertama mereka, seorang putri yang diberi nama Rahmatun Nur, cahaya rahmat. Pagi itu, Khalid pulang dari masjid. Ia tersenyum melihat Alia duduk di beranda, menyuapi si kecil sambil membaca Al-Quran. Lelahmu tidak sia-sia, ucap Khalid sambil duduk di sampingnya. Alia menoleh, aku tidak pernah merasa lelah selama bisa bersamamu dalam keridhaan Allah. Khalid menggenggam tangan Alia, menatap wajah wanita yang dulu datang sebagai pembantu, kini menjadi cahaya dalam hidupnya.